wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis pagi, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam bus. Kamis pagi 22 Zulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan 18 Juni 2025, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangkaian perjalanan berziarah ke kota Madinah An-Nabawiyah. Dan pada hari ini agenda kita adalah city tour, yaitu menziarahi situs-situs yang disyariatkan untuk diziarahi di kota Madinah An-Nabawiyah ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menggunakan waktu sembari kita berziarah ke situs-situs yang disyariatkan di kota Madinah An-Nabawiyah, maka saya membacakan kitab Mukhtasar Fadail Al-Madinah Al-Munawwarah, ringkasan keistimewaan kota Madinah Al-Munawwarah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Khalil bin Ibrahim Mulla Khatir Al-Azmi. Beliau adalah Profesor Hadis di Universitas Thayyibah di kota Madinah An-Nabawiyah. Poin pertama yang ingin kita bahas adalah yaitu tentang Tahrimul Madinah wa barakatuha wa makanatuha. Bab yang pertama adalah kesucian kota Madinah, keberkahannya dan juga kedudukannya. Pembahasan pertama adalah kesucian kota Madinah Al-Munawwarah atau Tahrim Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi kota Madinah ini suci atau haram, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah terdapat riwayat hadis-hadis yang mutawatir. Mutawatir artinya susah untuk didustakan, karena banyak sekali para sahabat Nabi radhiyallahu anhum meriwayatkan tentang kesucian kota Madinah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, "Ma 'indana syai' illa kitabullah wa hadhihi as-sahifah." Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila kadza man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Kita tidak memiliki sesuatu apapun kecuali Al-Quran dan tulisan ini, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kota Madinah adalah kota suci antara dari lembah air ke lembah Thur, salah satu lembah yang ada di dalam kota Madinah. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam kota Madinah dengan perbuatan yang mengada-ngada dalam agama, atau menyediakan tempat untuk orang yang mengada-ngada di dalam kota Madinah, maka atasnya adalah laknat Allah
para malaikat dan seluruh manusia. La yuqbalu minhu sarf wala adl. Tidak akan diterima amalnya yang mengada-ngada tersebut, baik amalan wajib ataupun amalan sunnah. Salah satu makna dari kesucian kota Madinah adalah dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Al-Madinah haramun min kada ila kada, la yuqta'u syajaruha wa la yuhdatsu fiha hadath. Kota Madinah adalah kota suci dari jarak ini sampai jarak itu. Beliau menunjuk. Dan salah satu maknanya adalah pohonnya tidak boleh ditebang. Ini pohon maksudnya pohon yang hidup dengan sendirinya atau tumbuh dengan sendirinya. Tidak boleh ditebang. Beda dengan pohon yang memang ditanam oleh seseorang. Ini adalah pohon yang tumbuh dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dipotong pohonnya atau ditebang. Dan juga termasuk daripada makna Madinah adalah kota suci, tidak boleh mengadakan perbuatan-perbuatan mengada-ngada di dalam agama di dalam kota Madinah secara khusus. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inni uharrimu ma baina labataiha." Sesungguhnya aku mensucikan kota Madinah di antara dua kebunnya. Di kota Madinah itu terletak di antara dua kebun yang ada di perkampungan timur dan kebun yang ada di perkampungan barat. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim tentang kesucian kota Madinah, "Inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah." Sesungguhnya aku mensucikan kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mensucikan kota Makkah. Kemudian salah satu makna dari kesucian juga yaitu la yusadu sayyiduha, yang artinya binatang buruannya tidak diburu. Ini salah satu makna kesucian kota Madinah. Kemudian salah satu kesucian kota Madinah juga adalah alla yuhraqa fiha dam wa la yuhmalu fiha silahun liqital. Tidak boleh diteteskan di dalam kota Madinah darah karena membunuh atau karena bertengkar, berkelahi, dan tidak diangkat di dalamnya senjata untuk peperangan. Ini salah satu makna dari kesucian kota Madinah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kota Madinah, kota yang merupakan kota kesucian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap nabi memiliki kota suci, maka kota Madinah adalah kota suci Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabari dan juga Abu Nuaim dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin haram wa harami al-Madinah." Setiap nabi itu ada tanah sucinya, dan tanah suci aku, kata Rasulullah SAW, adalah kota Madinah. Allahumma inni uharrimuha bihuramika. Ya Allah, aku mensucikan kota Madinah dengan pensucian Engkau. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kota Madinah adalah kota yang aman. Kota Madinah adalah kota yang aman, kota suci yang aman. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangannya, dengan jarinya ke arah kota Madinah. Kemudian beliau mengatakan, "Innaha haramun amin." Sesungguhnya kota tersebut adalah kota yang suci dan penuh dengan keamanan.
Maka tidak diperbolehkan seseorang selama berada di kota Madinah untuk memberikan rasa takut kepada penghuninya, siapapun, baik itu yang mendatanginya, berziarah ke kota Madinah ataupun penduduk aslinya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, salah satu keistimewaan kota Madinah juga adalah bahwa kesucian kota Madinah seperti kesucian kota Mekah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni harramtul Madinah ma baina labataiha. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam mensucikan kota Mekah, dan sesungguhnya aku mensucikan kota Madinah di antara dua kebunnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kota Madinah adalah suci sebagaimana sucinya kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian kapan kota Madinah menjadi kota suci? Apakah kota Madinah menjadi kota suci dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau memang dari dahulu sucinya? Maka terjadi dua pendapat dalam permasalahan ini. Ada yang berpendapat bahwa kota Madinah adalah kota suci sebelum doa dan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kota Mekah kesuciannya juga sebelum disucikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ada lagi yang mengatakan bahwasanya kota Madinah adalah kota yang suci sebelum doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah itu baru ada pensucian lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kota Madinah adalah kota suci. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun batasan kota suci kota Madinah adalah kita bisa lihat dari hadis-hadis tadi. Yang pertama yaitu dengan lafaz la bataiha. La bataiha artinya arah timur dan arah barat. Kemudian dalam lafaz yang lain, min airin ila thawr, dari lembah Air dan lembah Thawr. Ini dari arah utara ke selatan. Jabalain artinya adalah Jabalain, yaitu dari lembah Air dan lembah Thawr. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah kemudian setelah itu salah satu makna kesucian dari kota Madinah adalah diharamkan berburu binatang buruan di dalam kota Madinah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang termasuk daripada berburu adalah diharamkan menghalau binatang buruan. Kalau ada burung jangan dihalau. Lagi nanti mungkin besok pagi kita ke Masjid Ghamamah, di sana banyak burung, atau bahkan di depan hotel kita itu banyak burung ya di samping kanannya, maka tidak boleh dihalau. Ya, kemudian juga yang kedua adalah termasuk kesucian adalah kesucian dari memotong atau menebang pohon-pohon, ya, dan atau memindahkannya, menebang pohon-pohon atau memindahkannya. Kemudian termasuk di dalam menebang atau memindahkan pohon-pohonnya adalah mematahkan ranting-rantingnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Mencabut rumput-rumputnya ini juga tidak diperbolehkan. Adapun kalau seandainya ingin dijadikan sebagai makanan hewan, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, wala yukhbatu fiha syajarah illa li'alaf. Tidak boleh di kota Madinah untuk dicabut pohon atau ditebas pohon atau rumput kecuali untuk makanan hewan. Apa bahayanya orang yang memburu binatang buruan? Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, man ra'aitumuhu yasidu fihi syai'an falahu salabuh
wa fala arudda alaikum tu'matan at'amaniha Rasulullah SAW. Barang siapa yang kalian melihat ia memburu binatang buruan di dalamnya, maka falahu salahu, apa yang dia ambil itulah bagiannya. Nah, yang jelas dia harus bertaubat menurut jumhur, karena dia berdosa dan dia harus beristighfar, ya. Dan tidak ada sama sekali pahala atas binatang buruannya tersebut. Kemudian termasuk daripada pensucian adalah tidak diperbolehkan untuk mengangkat senjata, ya, mengangkat senjata, kemudian juga menumpahkan darah. Ini termasuk hal yang sangat terlarang di dalam kota Madinah. Termasuk kesucian juga adalah tidak mengambil barang temuannya, sebesar apapun barang temuannya maka jangan diambil, ya. Jika itu ada di tanah suci, kecuali kalau seandainya dia ingin mengumumkannya, dan pengumumannya harus selama hidupnya, harus selama hidupnya. Kemudian juga Bapak Ibu saudara-saudari, terdapat larangan untuk membunuh ular-ular yang ada di kota Madinah. Ini termasuk daripada makna kesucian kota Madinah. Kenapa? Karena kota Madinah telah dihuni oleh bangsa jin dari kaum muslimin, dan kadang-kadang jin merubah dirinya menjadi ular. Maka tidak diperbolehkan untuk membunuh mereka sampai mengganggu selama 3 hari. Kalau seandainya selama 3 hari itu mengganggu, kemudian diusir dan dia pergi, maka selesai. Tetapi kalau tidak pergi, maka boleh untuk dibunuh, karena itu berarti bukan jin dari kaum muslimin. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Malik dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Inna bil Madinah jinnan qad aslamu. Sesungguhnya di kota Madinah ada bangsa jin yang masuk dalam agama Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'an fa'adhinuhu thalathata ayyam. Kalau seandainya kalian melihat dari mereka sedikit pun, maka izinkan mereka selama 3 hari. Fa in budda lakum ba'da dzalik faqtuluh fa innahu syaitan. Kalau seandainya harus bagi kalian dia mengganggu terus kalian lebih daripada 3 hari, maka bunuhlah dia. Sesungguhnya itu adalah syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini juga wallahu a'lam di daerah luar kota Madinah seperti di negeri kita juga seperti itu. Kalau ada ular tidak langsung harus dibunuh, tetapi diusir dulu. Kalau datang lagi selama 3 hari dia dibunuh, baru boleh dibunuh. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Salah satu kesucian kota Madinah juga adalah bahwa kota Madinah dijaga oleh para malaikat berbaris-baris, sehingga Dajjal dan penyakit ta'un tidak bisa masuk ke kota Madinah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala anqabil Madinah malaikah la yadkhuluha at-ta'un wal dajjal." Di lorong-lorong kota Madinah terdapat para malaikat. Kota Madinah tidak dimasuki oleh penyakit ta'un, yaitu penyakit yang datang mewabah dengan tiba-tiba dan banyak korbannya tanpa ada obatnya, dan juga tidak dimasuki oleh Dajjal. Tidak dimasuki oleh Dajjal. Ada tambahan riwayat, dan ini yang mengerikan bagi kita, ya. Yakhruju ilaihi minha kullu kafir wa munafiq. Yang artinya keluar dari kota Madinah setiap orang kafir dan orang munafik. Saya sering sekali kalau seandainya sudah keluar dari kota Madinah ini berdoa kepada Allah agar kita bukan termasuk orang yang kafir, orang munafik yang keluar dari kota Madinah, ya, yang keluar dari kota Madinah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kota Madinah ini adalah kota yang sangat dijaga oleh para malaikat. Ya, sangat dijaga oleh para malaikat sehingga ta'un, penyakit ta'un dan dajjal tidak masuk ke dalam kota Madinah. Kemudian juga yang harus diperhatikan bahwa
sangat diharamkan, dan ini termasuk kesucian kota Madinah adalah membuat perbuatan bid'ah di kota Madinah. Ya. Dan hadisnya sangat banyak akan hal tersebut, dan bahayanya adalah mendapatkan laknat Allah, berarti diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Dan juga para malaikat melaknatnya, berarti para malaikat mendoakan agar orang tersebut diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Dan juga manusia, berarti manusia juga mendoakan agar orang yang berbuat bid'ah di kota Madinah, mengada-ngada, maka dia mendapatkan laknat dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu bahayanya orang yang berbuat bid'ah di kota Madinah, mengada-ngada dalam ibadah, la yuqbalu minhu yaumal qiyamah adlun wala saf. Tidak diterima darinya darinya ketika dia berbuat bid'ah di kota Madinah, adlun wala saf, yaitu amalan wajib dan amalan sunnah, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kesucian kota Madinah juga adalah bahwa penyakit humma, yaitu penyakit yang mewabah tiba-tiba, itu dipindahkan dari kota Madinah ke daerah Juhfa, Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan akan hal tersebut ketika ada beberapa sahabat yang kena humma, penyakit humma. Maka beliau berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, cintakan kepada kami kota Madinah atau lebih, wasahih halana, dan sehatkan kota Madinah untuk kami, wa barik lana fi sa'iha wa mutiha, dan berkahi untuk kami di dalam takaran dan timbangannya, wamqul humaha faj'alha bil Juhfa, dan pindahkanlah penyakit demamnya ke daerah Juhfa. Kita lanjutkan nanti setelah penjelasan tentang Gunung Uhud dan peperangan Uhud, serta berziarah ke orang-orang yang dikubur di kuburan syuhada Uhud. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.